Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari uji alkalintas dan prosedur uji alkalintas ketahanan kaca terhadap air. Pertama, pengertian uji alkalintas. Uji alkalintas adalah ujian digunakan untuk mengetahui ketahanan gelas atau ketahanan kaca. Yang dilakukan pada uji ini ada dua, yaitu uji serbuk kaca dan uji ketahanan kaca terhadap air. Gelas adalah benda yang transparan yang tidak dapat bereaksi dengan bahan kimia. Fungsi gelas tersebut yaitu sebagai pengemas pada sediaan farmasi, sehingga mempermudah untuk melihat apakah ada tidaknya bahan kimia lain yang ada di dalam sediaan farmasi tersebut. Cara kerja dari praktikum kali ini yaitu data obat diubah menjadi kadar obat dalam urin menggunakan persamaan kurva baku. Kemudian dimasukkan nilai absorbansi dan kadar obat dalam urin pada kalkulator dengan men-setting mode menjadi mode regresi linear. Kemudian dimasukkan nilai X dan Y dengan kadar obat dalam urin sebagai X dan nilai dosisnya sebagai Y. Kemudian ditentukan nilai persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan A plus BX dengan menekan tombol Shift plus 2 pada kalkulator. Kemudian ditekan tombol 1 untuk mengetahui nilai A-nya, tombol 2 untuk mengetahui nilai B, dan 3 untuk mengetahui nilai R. Kemudian dibuat hubungan waktu dan kadar. Waktu itu X dan kadar itu Y. Kemudian ada metode ARTE, yaitu hitunglah nilai DU sama dengan CX volume urin. DU itu adalah kadar obat dalam urin. Kemudian dihitung nilai TMIT-nya dengan cara waktu yang dihitung adalah waktu sebelum dibagi 2. Dihitung nilai DU per T yang diperoleh dengan membagi DU dengan waktu. Kemudian dicari persamaan regresi linear dari nilai TMAX VI ln DU per T dengan TMIT yang berupa waktu X dan ln DU per T adalah sumbu Y. Kemudian diperoleh nilai A dan nilai B dengan A adalah ln DU per T dan B itu adalah min ln eliminasi. Kemudian ditentukan nilai T setengah dengan rumus ln 2 per K yaitu sama dengan 0,693 per K. Ditentukan nilai AXR sama dengan 1 per KA dikali DU per T ditambah DU kumulatif. Kemudian ditentukan nilai A-nya atau FAL, kemudian hubungan antara waktu dengan ln 1 min A plus FA ditambah TA dan nilai KA yaitu 2A plus B bagi A tambah B0 dan juga nilai FA yaitu A plus FA55 per DU. Kemudian metode ARE yaitu dilakukan perhitungan nilai DU sama dengan CX volume urin. DU itu adalah kadar obat dalam urin. Kemudian dilakukan perhitungan untuk menentukan nilai DU kumulatif dan nilai DU min DU kumulatif. Ditentukan persamaan regresi linearnya VI ln DU per DU kumulatif. Kemudian dihitung K dan T per N dengan cara ln 2 per K, T setengahnya dengan cara ln 2 per K sama 0,693 per K, kemudian ditentukan nilai A-nya F sama dengan 1 per KA dikali DU per T ditambah DU kumulatif, kemudian ditentukan hubungan ln-nya, kemudian dihitung nilai DA-nya. Selanjutnya di sini cara kerja dari uji serbuk kaca, yaitu yang pertama dipilih secara acak 6 atau lebih wadah kaca, kemudian dibilas dengan water for injection dan dikeringkan. Kemudian setelah itu ditumbuk dan dihancurkan kaca sehingga bisa lewat ayakan nomor 12. Dihaluskan kembali dengan ayakan nomor 14, kemudian nanti diperoleh serbuk yang lolos sebanyak 20 gram. Kemudian dimasukkan ke serbuk itu dalam Erlenmeyer 250 ml, kemudian dicuci dengan serbuk dengan 5 kali 6 mili aseton selama 30 detik tiap kali pencucian. Kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 140 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian ditimbang 10 gram serbuk yang telah kering, dimasukkan ke dalam NME 250 ml, ditambahkan 50 ml water for injection dan tutup dengan rapat. Kemudian disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian didinginkan di labu nap, kemudian dituang dan ditampung air dalam labu itu, dibilas, sisa serbuk dibilas dengan 4 kali 15 ml water for injection dan dikumpulkan hasil bilasan. Kemudian ditambahkan dengan metil merah, 5 tetes metil merah, kemudian dititrasi dengan asam sulfat 0,02 normalitas.
Selanjutnya itu uji ketahanan kaca terhadap air. Yang pertama dilakukan yaitu ambil wadah kaca 3 atau lebih yang telah dibilas 2 kali WVI water for injeksi. Setelah dibilas, dimasukkan WVI ke dalam wadah kaca itu hingga 90% atau kapasitas penuh. Setelah itu disterilkan dengan suhu 121 derajat Celcius selama 60 menit dalam autoklaf. Setelah disterilisasikan, tuang isi wadah ke dalam Erlenmeyer hingga 100 ml. Setelah itu dititrasi menggunakan H2SO4 dengan konsentrasi 0,02 dalam keadaan hangat. Setelah dititrasi juga Blanco menggunakan WVI 100 ml dengan suhu yang sama, dengan indikator yang sama juga. Pembahasan dari praktikum steril uji alkalinitas gelas, yaitu untuk botol obat didapatkan bahwa tipe gelas merupakan tipe NP karena bukan merupakan sediaan parenteral. Botol obat biasanya untuk digunakan untuk obat sirup atau obat pil dan lain-lain, jadi termasuk ke dalam tipe gelas NP. Kemudian botol marjan termasuk ke dalam tipe gelas NP karena bukan untuk sediaan parenteral, digunakan untuk umum seperti untuk botol makanan. Kemudian botol kecap juga sama seperti botol marjan. Tipe gelasnya merupakan tipe gelas NP karena lagi-lagi bukan untuk sediaan parenteral atau sediaan injeksi. Jadi termasuk ke dalam tipe gelas NP. Kemudian botol hemaviton itu termasuk gelas tipe gelas NP karena bukan untuk sediaan parenteral. Botol hemaviton itu digunakan untuk sediaan obat, pil, dan sirup dan yang lainnya. Kemudian ampul bening termasuk ke dalam tipe gelas tipe 1 karena digunakan sebagai gelas untuk sediaan injeksi atau parenteral. Kemudian, dalam praktikum ini, uji alkalinitas gelas dilakukan dengan uji serbuk kaca atau powdered glass test dan juga uji water attack atau water attack test. Jadi, kesimpulan pada praktikum uji alkalinitas gelas untuk menguji kualitas gelas pada kemasan sediaan farmasi.